Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, kali ini kita kedatangan konsumen yang punya motor NMAX All atau NMAX lama ini. Oke, dia mengeluhkan motornya ini ada bunyi di bagian mesinnya Mas Bro. Oke, setelah saya tanya-tanya, saya bincang-bincang dengan konsumennya, ternyata motor ini kemarin lalu itu menerobos banjir Mas Bro. Oke, jadi sekarang motornya bunyi. Oke, langsung kita dengarkan gimana bunyi mesinnya ini Mas Bro. Oke, kita hidupin. Oke Mas Bro, dengar Mas Bro. Ada bunyi yang sangat kasar di bagian belakang mesin. Oke, kita matiin dulu, jangan terlalu berlama-lama. Sebelum kita menebak-nebak ini bunyi apa, jadi yang penasaran langsung saja kita bongkar. Oke Mas Bro, lagi dan lagi Mas Bro terjadi lagi di motor NMAX Mas Bro. Kemarin kita ada yang bunyi motornya, dan sekarang ini lebih parah lagi Mas Bro. Ini motor NMAX-nya mati sekaligus bagian mesinnya pecah Mas Bro. Ini Mas Bro. Aduh, jelas Mas Bro, jelas. Waduh. Kalau ini bahasa Banjarnya Mas Bro, tahambur artinya Mas Bro. Oke. Ini kemarin motornya habis terjang banjir juga. Habis itu mau naik jembatan, langsung mati. Jadi pas dilihat konsumennya, bagian mesinnya pecah Mas Bro. Ini mungkin agak lama prosesnya karena kita akan lepas komponen-komponen dalamnya, lalu crankcase-nya kita kirimkan ke pabrik supaya kan nanti diproses, diulah basah, diulah lagi supaya sama dengan nomor mesin yang asal. Oke, jadi kemungkinan ini butuh waktu ya 3 bulanan lah maksimalnya, karena kita nunggu barangnya dibongkar, habis itu pas dikirimkan ke pabrik, udah nunggu itu yang lamanya Mas Bro. Jadi saya sarankan kepada pengguna motor Yamaha lah khususnya, apalagi NMAX atau Aerox atau motor yang lain lah, kalau kalian ragu mau jalan yang banjir, ragu, takut ini kerendam atau gimana, usahakan jangan dipaksakan. Lebih baik matikan motornya lalu dorong. Oke Mas Bro, nanti akan saya jelaskan kenapa sih jadi begini. Jadi mesinnya bunyi lah, jadi mesinnya pecah lah akibat nerjang banjir Mas Bro. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena motornya belum saya bongkar oleh kemarin itu pas paginya itu banyak yang ngantri. Jadi ya saya tinggal dulu itu yang motor yang bunyi, lalu kami ngerjakan yang servis-servisnya Mas Bro. Oke, santai Mas Bro, nanti akan saya bongkar. Kita lihat gimana kondisi mesin NMAX yang bunyi kemarin. Oke, sampai di sini dulu, nantikan proses pembongkarannya. Oke Mas Bro, kita lanjut pembongkarannya karena ada terkendala masalah. Jadi pembongkarannya untuk motor NMAX yang bunyi kemarin itu kita lakukan malam hari Mas Bro, karena siang hari kita ada kerjaan, kurang nunggu servis, jadi malam hari kita beraksi. Oke, tonton terus, jangan di skip, nanti akan saya percepat sedikit supaya menghemat waktu ya. Cuma nanti akan saya jelaskan mengenai masalahnya, kenapa sih motornya jadi bunyi. Oke, kita lakukan pembongkaran.
pembongkaran di bagian akhirnya. Oke, ini ada baut tiga. Sini, satu, bawah sini satu, sama bawah sini satu. Ini buat mengikat potongnya. Oke, ini pakai belakang sampai belakang. Ini LDP-nya sudah keluar. Oke, campur dulu. Oke, seterusnya. Kalau kalian masih belum pernah bongkar NMAX, misalkan masih bingung, kalian bisa dibuka untuk bagian jok belakangnya. Kalaunya untuk lebih mudahnya. Tapi misalkan kalian sudah pernah bongkar NMAX sebelumnya, tanpa membongkar bagian jok bagian dalamannya itu juga bisa. Oke, cuma ini agak sedikit ribet. Kalaunya kalian belum pernah bongkar NMAX, itu lebih baik saya sarankan dibongkar bagian jok bawahnya. Oke, ini saya percepat lagi supaya mempersingkat waktu. Oke, langsung. Oke Mas Bro, ini untuk bagian mesin head sama kasnya sudah kita bongkar, dan sudah dari sini kita sudah dapat mengetahui apa sih inti masalahnya yang membuat mesin ini bunyi. Nah, karena mesin ini habis kebanjiran dan bunyi, nah coba kita lihat di bagian kas silindernya. Oke, bagian kasnya, oke saya terawang lah. Nah, ini Mas Bro, ini jelas. Nah, ini jelas. Nah, ini kena. Nah, dan ini jelas kena. Ini di bagian sampingnya kena Mas Bro. Ini kan. No, ini kan sudah besar. Oke. Oke. Ini. Nah, sini Mas Bro. Oke. Dan ternyata di bagian stangnya ini pun ada masalah Mas Bro. Kita lihat sini Mas Bro.
ini stangnya bengkok. Oke. Ini stangnya bengkok. Kenapa? Karena habis kena banjir. Nah, Mas Bro. Oke, stangnya bengkok, Mas Bro. Oke. Tapi alhamdulillahnya motor ini masih hidup. Tapi bunyi. Kenapa? Karena stangnya udah bengkok. Ini, Mas Bro. Waduh. Oke. Ini tadi belum saya lepas karena agak keras. Dan sini sudah ketahuan. Sudah ketahuan karena stangnya udah bengkok. Oke. Nah. Jadi untuk video kali ini kita sudah lakukan pembongkaran dan ternyata yang akibatkan itu bunyi. Nah, ini tadi di bagian kas silindernya ini, Mas Bro. Nah, ini kena. Dan juga stangnya di situ pun bengkok. Nah, yang lebih parahnya tadi kan yang video saya di awal itu juga pecah mesinnya. Ada satu lagi punya teman saya juga. Nah, itu stangnya juga bengkok. Oke, akan saya lihatkan punya teman saya. Itu juga bekas banjir, Mas Bro. Nah, ini punya motor konsumen yang teman saya kerjakan. Ini, Mas Bro. Waduh, ini lebih parah lagi bengkoknya. Nah, coba lihat. Belum nampak. Nah, Mas Bro. Ini lebih bengkok lagi. Karena banjir tadi. Ini motor teman saya yang dikerjakan. Nah, ini sudah numpuk. Motor-motor yang habis kena banjir. Oke, sampai X-Max juga kena. Ini motor gear. Ini motor yang saya kerjakan tadi. Kita kembali ke motor kita. Oke. Oke. Jadi untuk permasalahannya, kalau kalian menemui jalan yang ada genangan air atau ada banjir, saya sarankan kalau kalian masih belum yakin, lebih baik kalian matikan motornya lalu dorong. Oke. Karena kenapa? Yang akibatkan motor itu sampai pecah atau stangnya bengkok lah. Nah, itu karena ada air masuk ke bagian ruang bakar. Nah, jadi di mana dia dapat masuk? Itu ada dua. Itu dapat melalui knalpot, dan juga masuk lewat di bagian filter udara dan masuk ke bagian throttle body. Nah, ada dua macam yang bisa mengakibatkan motor kalian mogok atau mati atau bahkan pecah mesinnya saat kena banjir. Oke. Jadi kenapa? Karena air itu masuk ke bagian ruang bakar, sedangkan air itu sulit untuk dikompresikan. Jadi air itu malah menolak piston. Nah, yang kalah itu malah bagian stangnya. Sampai-sampai stang patah dan menghancurkan dinding mesin, dinding crankcase-nya. Oke. Nah, jadi saran saya kalau kalian menemui genangan air itu jangan sekali-kali dipaksakan motornya jalan. Lebih baik kalian matikan lalu kalian dorong, itu lebih aman, Mas Bro. Oke. Jadi ini akan saya konfirmasikan ke konsumennya. Nah, total biayanya, pengerjaan dan habisnya, part-partnya berapa, itu akan saya konfirmasikan. Oke. Sampai di sini video ini. Bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe channel saya. Karena di sini kita sama-sama belajar dan tidak ada yang membedakan mana yang senior atau mana yang junior. Kita di sini bersama-sama belajar, mencari pengalaman, mencari ilmu. Oke. Yang belum subscribe silahkan subscribe sekali lagi.
Kalau video ini bermanfaat bagi kalian, mohon dikasih suka tanda like-nya, dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, sampai di sini channel Ian Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.